Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin, amin. Silakan Christian berdoa. Tuhan, kita berdoa sebelum kita memulai. Kasih Tuhan tuh pada pagi hari ini, kalau Tuhan sudah menjaga kami beristirahat Tuhan, ini semua karena Engkau ya Tuhan. Amin. Tuhan supaya Tuhan dalam keadaan ini Tuhan. Tuhan, sekarang kalau kami mau melakukan tour, Tuhan sertai kami Tuhan. Yes. Supaya kami bisa tiba tujuan dengan selamat. Tuhan berkati sopir di sini yang mengemudi bis, supaya Tuhan berikan perlindungan supaya kita supaya ini bisa berkendara dengan baik di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, jauhkanlah kami dari para bahaya, sakit penyakit Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Karena Engkau ada Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waduh, bisa teringat-ingat nih. Siap. Jangan-jangan Jajeng nggak bisa pulang tinggal di sini. Nggak bisa tidur ntar malam. Ya, asal Jajeng nyanyi ku ingin tetap di sini. Maksudnya bisa benar-benar saya menikmati apa yang menjadi ini ya istilahnya kerinduan kami gitu loh. Karena kalau dulu awal kita memang melakukan perjalanan cuma saya juga nggak ngerti, intinya cuma datang ya lihat-lihat gitu aja. Cuman kita nggak ngerti bahwa itu sebenarnya gimana karena jujur waktu itu kita dapat targetnya itu memang bahasa Inggris, jadi jujur aja saya ngerti. Tapi di sini saya banyak tahu tempat-tempat baru ya, tempat-tempat yang baru. Jadi yang dulu ya, saya nggak ngerti, sekarang lebih banyak gitu untuk tempat-tempat. Jadi menurut saya ini cukup bagus menurut saya untuk perjalanan kali ini. Benar-benar memang ya dikatakan Pastor Antoni memang komplit, banyak, kita dapat banyak gitu, bonusnya banyak, dan juga souvenir-souvenirnya juga banyak. Puji Tuhan. Yang saya mau ini ya, memang kadang banyak orang itu, jujur kemarin itu ada teman saya pun juga ikut. Kalau istilahnya punya uang, cuman banyak orang itu yang punya uang belum tentu bisa ke sini. Satu. Dan yang kedua, memang itu tergantung dari kerinduan kita mau enggak kita itu sebenarnya ikut ziarah seperti ini. Karena dengan ikut ziarah seperti ini itu kita bisa tahu gitu. Jadi selama ini kita baca kitab itu cuma bayangan aja gitu. Tapi dengan adanya seperti ini kita itu bisa lebih dekat. Kita itu yakin bahwa Tuhan itu pernah ada di bumi ini gitu. Saya percaya gitu loh bahwa perjalanan kita itu tidak akan sia-sia, tapi kita akan semakin lebih dekat dengan Tuhan ya. Itu yang kita harus percaya bahwa semuanya itu Tuhan itu pernah ada di dunia ini. Itu yang saya mau testimonikan, dan saya senang maksudnya ikut perjalanan untuk kali ini. Thank you, Tuhan berkati.
Puji Tuhan, terima kasih. Sekarang Ibu cantik. Ibu dong sekarang. Berdiri ya? Iya. Sudah. Duduk aja Bu, sorry. Ya, Takutnya ya. jatuh. Ya. Sebenarnya itu kita juga nggak sengaja gitu loh. Waktu pertama kali belum di-announce di gereja. Waktu itu Yohana sama Kopras. Waktu kita ke itu Kopras ya Bu ya, yang ngomong ada itu. Terus tak bilang loh, iya langsung dari hati saya tuh, saya nggak ngomong dia, gitu. Maksudnya langsung saya loh, aku ya mau loh gitu. Terus ya itu mungkin Yohana itu terus ngomong ke Pastor Antoni. Saya waktu itu kan katanya untuk internal aja toh Pastor. Waktu itu awal-awalnya. Iya mungkin internal selatan ya. Terus dia di rumah gini, iya apa? Kok langsung kamu? Iya, Pastor Antoni sudah WA aku. Dia bilang gitu. Dia nggak apa-apa lah. Satu yang saya percaya gitu loh. Mungkin bagi banyak orang, Bu, boleh tolong deketin? mungkin bagi banyak orang itu kalau harus milih mungkin lebih milih ke Eropa ya. Iya. Kan harganya sama Iya. gitu loh. Kan beberapa teman saya juga gitu. Tapi saya bilang dia, ya ayo ikut lagi. Soalnya ini kan small group, saya bilang gitu. Jadi nggak seperti yang lalu gitu loh. Ya lah, yang lalu kita ya dapat mungkin porsinya lebih sedikit gitu loh. Tapi kalau kali ini kan banyak tempat yang belum pernah kita kunjungin yang di lama gitu loh, dan banyak pelajaran yang kita dapat gitu loh. Ya itu sih, ya puji Tuhan. Jadi ini seperti perjalanan pertama kita juga. Puji Karena ada Tuhan. situs-situs yang kita belum pernah kunjungin gitu loh. Puji Ya itu Tuhan. sih. Jadi ya bersyukur buat semuanya. Saya dari awal aja sudah ini kelihatannya ya lumayan ini tour ini ya. Tak bilang gitu sama Robi. Ya itu jadi semakin ditingkatkan ya. Amin. Terima Jadi kasih. satu yang saya dapat dari perjalanan ini apa ya? Kita dia kayak kemarin kalau ke Holocaust. Jadi kita itu jadi orang jangan egois ya. Mungkin saya dapatnya kayak gini. Jangan ya. Aduh, saya Enggak nangis. Jadi gimana kita itu punya belas kasihan ke orang, mungkin dari keluarga kita ya sampai ke keluar lah kayak gitu. Jadi harapannya dengan perjalanan ini kita itu jadi lebih baik ya, lebih pribadi yang lebih baik, Amin. lebih menyukakan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang paling penting. Iya. Ya. Thank you. Thank you, Tuhan berkati. Sorry, kalau boleh Hmm. sharing persiapan apa atau apa ya yang menjadi concern gitu loh sebelum berangkat, yang mungkin ibu berpikir mundur maju cantik ataupun apalah pokoknya yang membuat Saya malah enggak maju mundur cantik, saya malah daftar duluan, BP duluan. Saya orang-orang yang saya ajak kan memang kapan hari saya tahunya kan ada beberapa yang ikut. Tak tanya, ayo, lu sih wis daftar gini. Enggak wes kamu disian. Saya nih enggak sabaran memang orangnya. Jadi ya wes tak tanyai lagi. ada kekhawatiran apa enggak ya? Ya dia ini enggak lah. Wong memang Israel dari dulu memang bergejolak seperti itu. Jadi ya mantep aja gitu loh. Terus tanya Abuna terus kan. Kalau deket Abuna jadi mantep terus. Imannya gandol lah ini. Nggak boleh. Tapi ya itu sih. Tapi ya kalau saya ini ya jujur ya memang ada orang bilang takut gini. Tapi memang media waktu kapan hari saya ke China ya gitu pneumonia. Saya sampai mau batal gini. Ternyata enggak, di sana rumah sakit sepi malahan. Mungkin ya media yang terlalu blow up kan kayak gitu. Jadi ya persiapannya ya lebih banyak persiapan hati, Persiapan Indomie. persiapan semuanya. Jadi tapi kita mantap kok waktu daftar itu. Tapi saya juga tanya cuma di awal-awal aja berapa orang, tapi saya yakin gitu loh. Dalam hati saya mungkin berapapun orangnya ini ya tetap berangkat. Saya bilang ada teman saya tuh yang waktu mau kita berangkat itu ada 2 yang mau ikut sedaku. Tapi ya itu dia punya uang, ternyata dia sakit waktu mau. Tapi dia nggak DP juga. Tak bilang kamu kan ya harus melangkah dengan iman. Kan penyakitmu belum tahu juga kayak apa. Tapi dia istrinya nggak berani sama yang suaminya. Jadi terus akhirnya
waktu mau DP dia masuk rumah sakit opname. Jadi terus ya itu batal itu 2 anak CG kita. Ya tak bilang waktu ini terus dia nelpon terus waktu kita mau berangkat itu. Ya aku mau pergi mana gini. Yo boleh ya wis telat visanya sudah jadi saya bilang gitu. Ya nanti aja tak bilang gitu. Tapi saya percaya gitu loh. Kerinduan hati, dari ketulusan kita itu Tuhan berperkara lebih lagi. Kadang kita nggak mikir gitu loh. Kita nggak mikir loh dulu itu orang bilang 1 kali ke Yerusalem, ke Israel pasti nanti ada kedua, ketiga kali ya. Amin. Ada kerinduan. Saya ya waktu kapan hari ya. Ternyata ya benar gitu loh. Kalau kita ada kerinduan ada apa Tuhan buka jalan pasti gitu. Gak tahu dari berkat asal juga asal kita bisa pergi gitu ya. Amin. Ya begitu aja nanti jadi 1 sesi khotbah nanti. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Thank you. Ini apa ya Bu? Oh, deketin mic. Kasian Ibu Fari sih sebenarnya sama saya. Harusnya bangun jam 5, gara-gara saya 4:30 alarm bunyi, Bu Fari terpaksa ikut bangun. Justru saya nggak telat gara-gara Ibu Dewi ya. Saya sharingnya gini, pada awalnya itu kan Pak Gem ini kan sharing di grup WA grupnya TL Persija Selatan ya, kalau akan ada perjalanan ziarah ini ya. Tapi karena belum pasti, katanya jum-jum aja dulu ya Pak ya. Pertama kali sharingnya kan seperti itu ya WA-nya. Waktu itu saya tuh hanya mikir kapan ya Tuhan ya aku bisa ke sana kayak gitu ya. Hanya sekedar muncul dalam pikiran saja kayak gitu. Dan berjalannya waktu ya Tuhan kasih berkat ya bisa datang ke sini walaupun ada sedikit drama-drama ya nyinyirin orang dan sebagainya kayak gitu ya. Nyinyirannya apa nggak perlu cerita deh ya, pokoknya ada nyinyiran seperti itu ya. Itu saya hanya membalas dengan senyuman saja kayak gitu, saya kasih tanda smile gitu aja ya. Dan ternyata saya cuma cerita sih sama Pak Gem ya nyinyirannya orang itu. Tapi karena saya kasih senyuman ya, ternyata saya dapat gantinya itu di sini itu begitu luar biasa kayak gitu loh. Gereja yang paling sangat berkesan buat saya pertama kali ini adalah gereja apa tuh saya kok nama luar yang di Bukit Mukatam itu loh ya, apa ya namanya, Hayu Matem kon lali. Apa namanya? Jadi secara gereja sampah. Secara resmi namanya gereja Saint Peter the Tanner ya. Itu saya tuh waktu perjalanan ke sana kan semuanya tahu ya, kita melewati sampah-sampah kayak gitu ya. Ternyata waktu di sana itu hadirat Tuhan tuh begitu terasa banget gitu loh. Dan itu kayak Tuhan tuh kasih sebuah perjalanan hidup kita tuh kadang tuh mungkin kita melewati sesuatu yang bau, sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang apa, seperti yang saya alami ya, nyinyirannya orang apa gitu. Tapi ternyata waktu kita jalan terus ngikuti Tuhan, Tuhan itu nyatakan hadiratnya, Tuhan itu nyatakan kasihnya lebih kayak gitu ya. Ya seperti itu sih. Jadi itu sangat berkesan buat saya kayak gitu ya, yang Saint Peter Tanner ini ya. Kemudian saya itu kan dititipin doa dari beberapa teman yang sedang mengalami masalah rumah tangga kayak gitu. Tapi saya itu bertekad tidak taruh kertas di dalam tembok ratapan itu kayak gitu kan. Saya bilang oh iya. Padahal dari Surabaya sudah saya doain juga buat mereka. Tapi ya karena titipan doa ya sudahlah. Nah waktu di gereja Kana itu saya itu berdoa buat mereka kayak gitu. Terus saya itu WA mereka dari sini, dari gereja Kana, saya berdoa buat si A, si B, si C kayak gitu ya. Saya nggak tahu ternyata di Surabaya mereka kok menangis gitu loh. Katanya mereka tuh di jamaah Tuhan. Saya tuh sampai bingung loh, kok bisa ya kayak gitu ya. Ternyata bukan hanya para pengantin di sini saja yang merasakan hadirat Tuhan ya, yang di sana sedang bermasalah pun ternyata mereka ada yang malah di kantor langsung tangis di kantor kayak gitu ya. Ya sudahlah, jadi saya merasa bahwa ya tadi itu ya, nyinyiran itu ternyata membawa berkah buat orang gitu ya. Sekian, terima kasih. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Sebenarnya untuk perjalanan ini yang mempunyai kerinduan itu adalah istri saya, ya.
dia katanya sejak muda gitu Masih muda. sejak remaja mungkin ya kali ya. Sejak remaja iya. Mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk bisa pergi Holy Land gitu ya. Mungkin bisa langsung disambung aja ya. Iya, ini ceritanya langsung dari sumbernya. Iya. Dari sumbernya. Jadi bukan katanya. Iya, betul. Iya, shalom. Shalom Ibu. Cukup dan nggak usah nangis. Ya, sebenarnya memang ini kerinduan saya pada saat saya masih muda. Memang saya pernah bermimpi gitu. Waktu pertama kali saya mengenal Tuhan, cinta mula-mula itu saya pada Tuhan tuh, saya betul-betul punya kerinduan gitu. Sehingga saya bermimpi. Mimpi saya itu selang beberapa bulan kemudian gitu. Jadi yang pertama itu saya itu bermimpi waktu perjamuan kawin di Kana gitu. Itu saya itu seakan-akan tuh saya itu hadir di sana gitu. Terus kemudian beberapa bulan kemudian saya mimpi lagi. Itu mungkin karena kerinduan saya mungkin, tapi karena memang dulu kan belum ada dana gitu. Dan saat saya muda gitu, mama papa kan masih biasa gitu. Terus kemudian saya itu bermimpi yang kedua itu waktu saya melihat Tuhan Yesus disalib di bukit Golgota gitu. Nah dari semenjak itu saya berdoa terus. Kemudian setelah itu saya menikah. Nggak apa-apa. Oh ya, setelah itu saya menikah. Kemudian saya tiap hari itu saya hanya menulis saja di kertas gitu. Saya selipkan di Alkitab gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya mau pergi sama Koko sama Wesley gitu. Itu saya itu sudah lama, udah beberapa tahun yang lalu gitu. Saya tulis di Alkitab. Saya kan kalau setiap pagi kan mesti saya renungan gitu. Terus kemudian saya tulis ada kertas satu, saya selipkan di Alkitab gitu. Saya berdoa. Assalamualaikum. Ya. Kemudian saya selipkan, kemudian saya tumpangin tangan. Sudah saya nggak mau mikir lagi gitu gimana caranya. Terus ya itu sampai kemudian suatu hari aku tuh disuruh sama cece saya yang di luar itu, ayo kamu ikut misalnya Bu Debbie atau Pak Gilbert gitu. Tapi saya itu nggak berani karena kan memang gerejanya kan di Jakarta, jadi saya kan nggak tahu untuk pendaftarannya gimana. Kemudian saya itu rindu gitu. Pada saat saya masuk di GMS itu 1 tahun yang lalu itu saya itu cuma gumun aja gini. Oh, barangkali mungkin nek GMS nek aku nek ngadakno gitu, aku pasti melok lah gitu loh. Terus akhirnya gak tahu berapa lama kemudian kok ya buka gitu, ada Bible Meet itu. Terus kemudian saya itu mikir gini, wah ini aku pasti melok lah gitu loh. Aku pasti melok, wis kesempatan wis aku gak mau mikir lagi, wis pokoknya aku pasti bisa, wong aku ya ada danae gitu. Kemudian habis lah, terus aku berani diri untuk tanya sama Koko sama Wesley. Aku bilang, ayo kok berangkat ayo, sebelum pergi mana-mana kita kan harus bersyukur dulu, mendingan ke rumah Tuhan dulu. Kalau bisa pergi nanti selain itu nanti next kemana nggak tahu, pokoknya nanti Tuhan yang atur bisa atau enggak. Tapi paling enggak kan kita ke rumah Tuhan dulu untuk bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan, daripada kita nanti misalnya ke wisata ke Jepang, ke Hong Kong kan mendingan ke sini dulu, nanti terus nanti ada berkat lagi mungkin bisa pergi ke mana-mana, itu kan nanti Tuhan yang atur. Amin. Terus akhirnya ya itu aku ngejak mereka ini, akhirnya ya puji Tuhan mereka mau. Yes. Ya, Puji Tuhan. Thank you sharingnya Bapak Wesley. Ya kalau saya secara pribadi ya ada rasa ingin sih ya, tapi jujur kalau saya orangnya secara pribadi so far so good aja ya. Saya orangnya nyantai, nggak terlalu mempunyai keinginan kemana-kemana gitu. Dan pada saat istri saya juga ngajak sini, udah kamu aja lah, sendirian lah gitu. Apalagi kan saya juga baru-baru membangun usaha ya bersama-sama. Saya pikir ya udahlah sendirian aja. Tapi akhirnya istri tetap ngotot, jangan, kita harus bersama-sama. Pokoknya
apapun kita harus tetap bertiga katanya begitu. Awalnya Wesley juga gak usah lah, mama aja katanya gitu. Tapi ya udah saya bilang kalau Wesley nggak ikut, aku juga nggak ikut deh gitu. Akhirnya ya udahlah kita berangkat aja deh sama-sama katanya gitu. Mumpung kita masih bisa gitu ya kan, kapan lagi gitu. Lagi pula yang pimpin perjalanan ini kan Pastor Anthony. Nah, sedikit banyaknya saya juga tahu bahwasanya beliau ini sangat-sangat luar biasa ya pengajarannya juga di gereja begitu. Jadi ini satu kesempatan yang baik gitu saya menyampaikan. Apalagi setelah itu kita diajak Zoom, dikasih pengertian. Wah, ini sesuatu yang luar biasa bagi saya gitu. Jadi persiapannya itu sungguh-sungguh luar biasa dari pastor. Jadi nggak asal kita udah berangkat begitu ya kan. Tapi sebelum berangkat memang kita diberi bekal begitu, pengertian tentang Kristen dan juga ya begitulah ya. Itu sih kalau dari saya ya saya support aja sih ke istri ya, apa maunya dia gitu. Puji Tuhan. Ya, Wesley mau nambahkan? Mungkin nambahkan sedikit aja. Jadi memang benar apa yang dikatakan Papa sama Mama. Awalnya memang saya mungkin belum belum tertarik, tapi memang karena ada masih beberapa tanggung jawab yang harus saya selesaikan, terutama kan di luar pulau ya, di Bali. Jadi saya mikir pada saat itu memang dibuka pendaftaran itu saya posisi masih ada kerjaan di Bali. Jadi saya masih memikirkan ke situ. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat itu pertama saya bilang ya udahlah Papa Mama aja gitu, ya udah kalian masih muda, masih bisa nextnya. Jadi saya pikir saya dahulukan aja orang tua saya berdua dulu gitu, karena saya masih ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Tapi seiring berjalannya waktu saya juga ada plan lain yang dimana saya harus mengharuskan pulang ke Surabaya, yang dimana itu bertepatan juga dengan maunya berangkat ke Israel gitu. Akhirnya ya udah deh saya kita bertiga berangkat. Nah, pada saat itu memang mepet banget ya untuk berangkat kan kita tanggal 6 Februari. Pada saat itu saya juga kebingungannya karena proses resign di kerjaan saya itu nggak bisa cepat gitu. Yang pertama dijanjikan 1 month notice, ditarik 2 month notice lebih gitu. Jadi saya juga khawatir nih, ini gimana, apa terkejar nggak? Takutnya kan sudah DP dan segala macam, takutnya kalau Tuhan berkehendak lain kan nggak bisa gitu loh kita bertiga sekeluarga berangkat. Tapi puji Tuhan pada akhirnya semua dilancarkan, proses itu berjalan dengan baik, akhirnya bisa pas waktunya bisa berangkat bertiga. Gitu aja sih. Jadi Tuhan ada rencana lain. Puji Tuhan. Thank you. Tuhan memberkati. Saya merasa satu kali. Nah, saya sangat bersyukur banget. Saya hari ini bisa datang ke sini. Pertama kali sudah mendapatkan hal yang saya dulu rindukan itu ya. Saya merasakan di sini. Awalnya saya nggak berani ngomong ke suami kalau saya mau ke sini ya. Tapi dari dulu hati saya memang pikiran saya sudah mau ke sini dulu. Seperti Bu Lauren bilang itu kan. Datang ke Israel dulu, baru kemana-mana. Itu saya. Kalau memang uang untuk persiapan untuk sengaja mau ke tempat yang lain-lain itu dulu, bagi saya sih enggak. Kecuali saya memang terpaksa harus ikut suami, ikut anak, saya ikutin. Tapi kalau pribadi saya sendiri, saya pasti ini nomor 1. Karena saya tahu Tuhan pertama kali, tahu Tuhan di sini, pernah di tempat sini, dan saya sendiri kepengen tahu tempatnya Israel itu yang pernah Tuhan injak, tanah Israel yang pernah Tuhan injak itu loh. Saya pengen merasakan itu. Dan sampai hari ini saya merasa bersyukur banget, gak bisa ngomong apa-apa, tapi sangat bersyukur banget. Syukur itu tidak bisa diucapkan.
Iya. Tuhan tuh memang baik. Tuhan sangat baik dan sangat sayang saya. Amin. Apapun yang Tuhan lakukan ke saya itu ya, banyak hal. Awalnya saya mau ke sini, hatiku udah kayak merasa pasti bisa ke sini, tapi kan harus melewati suami dulu, melewati anak-anak dulu gitu loh. Tapi suami memang banyak, pas waktu mau datang ke sini kan perangnya memang sangat ini ya. Jadi suami takut, dia nggak izinkan. Tapi saya tetap mereka mau ikut karena anakku juga mau ikut sama temannya. Nah aku sengaja bilang gini, Jennifer mau ikut. Dia bilang gini, jangan dulu. Ya udah berarti saya merasa saya boleh pergi. Saya langsung DP. Habis itu udah DP sampai di Malaysia. Saya merasa kasihan juga dia ada ini ya. Aku temenin dia check up. Saya bilang dia nggak boleh. Aku bilang sama pastor bilang jangan dulu Bu gitu ya Pak ya. Jadi semenjak WA sama pastor ya, saya kuat lagi gitu loh. Nah di situ saya merasa sangat bersyukur ya. Saya ikutin terus lah. Pokoknya aku bilang sama Tuhan, saya sudah rindu banget ke sini. Udah ini ketiga kali. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, saya senang banget Tuhan. Dan aku merasa di gereja ini ya, dan gereja ini Bapak pemimpinnya juga yang bawa, aku sangat mantap di hati saya. Cuma harus proses ikut suami dulu gimana. Tapi ya memang Tuhan izinkan, akhirnya saya bilang boleh ya. Dia bilang boleh ya. Sudah, aku sangat bersyukur hari ini bisa di sini dan saya dapat banyak hal sih. Yang aku baca Alkitab ya, saya merasa itu kayak apa, bayangan saya itu Yesus disalib kayak seperti film itu loh ya. Tapi ternyata saya di sini, oh ternyata tempat ini sudah dirubah. Tapi yang penting tempat ini. Nah, itu saya merasakan, wah, semakin saya jalani, yang saya terkesan itu loh waktu Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus di penjara itu, saya sangat sedih. Tuhan itu benar-benar ya, sangat sayang manusia. Sangat sayang banget sama kita. Tapi kita ini yang selalu kadang-kadang mengecewakan dia. Banyak hal yang kita lakukan itu ya, tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tidak sadar. Tapi kalau kita baca Alkitab lagi, berdoa lagi, kita merasa kembali lagi mau mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya. Saya agak nggak apa-apa Ibu, sangat memberkati. Nggak bisa ngomong, kalau apa-apa dikit nangis. Ingat Tuhan Yesus itu loh, iya. Sangat baik. Tuhan sangat baik melewati Tuhan Yesus itu ke dunia ini, membawa kita itu dekat kepada Dia, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak aneh-aneh juga, tidak perbuatan yang dosa. Pokoknya dekat sama Tuhan lah. Percaya kalau ada kerinduan hati pasti bisa datang ke sini. Amin. Saya alami itu. Amin. Walaupun saya berusaha secara manusia ya, rasanya nggak bisa. Tapi kalau kita tetap mau melangkah terus, pasti bisa. Tuhan pasti bisa. Amin. Terima kasih ya. Pertama kali saya sudah dapat titul ini ya, sangat luar biasa. Saya terima kasih ya, selama ini pelayan ini sangat bagus. Sangat membela kita dan sangat berusaha untuk kita yang terbaik. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur banget sama Bapak Rohani Pastor Anthony. Orangnya sangat rendah hati, sama Bu Abuna sama Abuni. Oh, sangat luar biasa Cecelia. Sangat bersyukur bisa di tempat ini. Hari ini sangat bersyukur banget. Pertama kali sudah mendapatkan itu. Puji Tuhan. Seperti Bu Eni bilang, pertama kali dia begitu-begitu aja, ikut begitu aja ya. Tapi kedua kali ini baru merasa pertama kali. Sangat bersyukur. Teman-teman juga ada tanya, kamu ikut tur mana? Kok bagus ya?
aku bilang itulah memang Tuhan sudah tentukan hari ini saya datang ke sini ketemu orang yang benar-benar Puji baik. Tuhan, puji Terima Tuhan. kasih ya. Haleluya. Terima kasih kepada Mr. Anthony, juga Ibu Anthony, juga Bu Farida, Bu Fari, untuk semuanya perjalanan saya ke sini. Itu tidak kebetulan. Iya. Untuk dana, Iya. saya akan hidup seorang diri, ikut anak. Dan saya merindukan suatu hari, suatu kali saya bisa ikut perjalanan ke Israel. Terutama saya udah ada mau ikut ke gereja di Bali, Cornerstone. Itu sama-sama Machen. Tapi 2 kali gagal. Jadi waktu itu saya ke Belanda. Kejadian saya mau ikut dari Belanda. Terus ada perang-perang, jadi ya jadi. Ya mungkin Tuhan masih belum berkenan. Nah, setelah itu saya ada pikiran sendiri, ya kalau gereja kita ada, saya pasti mau ikut. Dengan cara apapun. Itu akhirnya saya waktu gereja Mawar Sharon ada mau rencana ke Israel. Nah, keuangan saya ini saya ada ikut arisan, masih belum terima. Terus saya doa sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, bolehlah Achen yang ini minjemin saya uang dulu, uang muka. Tapi Tuhan berkenan dan Machen memberikan uang muka itu dulu betah saya. Dan akhirnya Bu Novi minta dilunasi Desember. Padahal saya itu terima terakhir bulan Desember. Jadi saya bilang sama Bu Novi, kalau boleh saya Januari. Karena saya baru terima arisan itu Desember. Oh ya, yang penting sungguh oke. Ya itu sekarang saya udah menjalani ya ke sini. Saya sama Machen, terus Machen itu, aduh saya ini nggak tahu boleh nggak sama suami. Ya udahlah. Terus anak saya kan juga umurnya saya sama Machen kan lebih tua saya. Anak saya bilang gini, dukung. Ya udahlah Mama, kalau memang enggak ini berangkatlah. Oke. Dengan apapun itu perang atau enggak, udah saya ingat Dek Basir ngomong, hidup mati itu di tangan Tuhan. Jadi kalau belum waktunya mati, ya meskipun kita kesini itu enggak lah. Jadi itu sekarang saya mengikuti perjalanan ini baru pertama kali, tapi saya udah sangat suka. Puji Tuhan. Iya, dengan pengajaran ini semoga aja pengajaran ini dan pengalaman perjalanan saya ke sini bisa mengubah kehidupan saya. Amin. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih. Itu aja. Thank you Ibu. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Saya cerita ya, saya ini orangnya nggak bisa bahasa Inggris sama istri saya. Cuma kemana-mana juga saya nggak bisa. Kebetulan saya sendiri rindu ke Israel. Akhirnya pada anniversary saya ini anak saya ngajak saya, ayo Pak, kita kamu ke Israel aja, ke Holy Land. Saya sendiri ya nggak apa-apa, oke. Tapi istri saya kan juga merasa takut karena ada itu tadi apa peluru-peluru itu loh. Ada nggak di sini? Ya, benar. Di Tuhan nggak ada lah kan.
Akhirnya istri saya itu berdoa sampai waktu pembayarannya itu terakhir mungkin ya. Baru oke. Jadi saya mengucap syukur, meskipun saya nggak pernah kemana-mana, tapi Tuhan mengizinkan saya itu datang ke panggilan ini. Puji Tuhan. Ya, saya tetap syukur saja lah. Terima kasih. Sorry sebentar, apa yang Bapak dapat selama perjalanan ini? Hati saya kok lebih tenang ya selama ini. Selama saya jalan sini lebih tenang. Saya juga berdoa dan minta sama Tuhan, tolong beri kehangatan tubuh saya, supaya saya itu bisa bertahan. Kita ya sampai hari ini Tuhan memberi badan yang hangat, Pak. Gitu. Kalau dari setiap tempat-tempat yang dikunjungi, kira-kira Bapak dapat apa yang di suatu tempat, misalnya tempat apa? Ya saya sendiri kasihan ya waktu kita di kuburan mana itu Tuhan Yesus ya. Saya waktu menjamah itu memang Tuhan itu sungguh baik. Kita sebagai manusia itu memang banyak membuat kesalahan. Betul. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, udah, terima kasih. Ya, Ibu Eni, Bapak duduk situ aja nggak apa-apa. Shalom Ibu. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun pertamanya saya ini agak nando-nando perasaannya. Karena ya banyaknya bunga api yang saya pernah lihat di TV. Jadi saya menjadi ragu. Yang kedua, saya mengucap syukur sama Pastor Anthony, juga Ibu Lia, yang selalu memberikan kekuatan saya, memantapkan hati saya. Tapi sebelumnya itu saya tidak pernah cepat menjawab. Tapi saya ambil keputusan, saya berdoa. Pada saat saya saat teduh, Tuhan itu rasanya itu berbicara dengan saya. Ini adalah kesempatan. Kapan lagi? Tuhan itu ngomong, jangan takut. Dimanapun kalau ada Tuhan itu, kamu tidak pasti dilindungi. Dan pada saat itu, Felicia ngomong, Velo itu ngomong, ayo mak, enggak, mama enggak mau jawab, tapi mama mau berdoa. Akhirnya Tuhan itu terus meneguhkan saya, sampai pada saat terakhir itu Velo, ayo mak, ngomong. Terus saya berdoa sekali lagi, saya terus berdoa. Akhirnya saya itu, waktu saya berdoa itu saya menyembah Tuhan. Terus Tuhan itu kan saya kan sudah baca itu loh brosurnya itu, terus kemana itu. Terus saya ini kok ada satu kerinduan. Saya ini gini, iya ya Tuhan, kalau saya itu bisa menyanyi di tempat yang akustik itu loh. Saya ini ingin menyanyikan lagu Worthy of the All itu loh. Terus saya ini ngomong sama Velo, waktu saya sudah jawab iya tuh, mama ini kepingin nyanyi di tempat yang itu loh, mama kepingin nyanyi itu loh, Worthy. Katanya anak saya Velo, udahlah mama ini pokoknya berangkat, jangan mikir mama ini mau nyanyi ini, mau nyanyi itu. Tapi saya itu terus semenjak saya ngomong iya, saya waktu tiap hari itu saya tuh sampai nyanyikan lagu itu berkali-kali sampai air mata saya itu bercucuran. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan itu mendengar kerinduan saya. Kok pada waktu ke tempat situ Sin Ano itu, pujian itu bisa saya nyanyikan sampai air mata saya itu berderai. Saya yakin iman saya semakin bertumbuh. Saya yakin Tuhan itu mendengar kerinduan dan doa-doa saya. Yaitu yang menjadikan satu momen. Dan saya tanya sama Velo, kenapa kamu kok nangis? Waktu nyanyi itu kenapa kamu nangis? Velo ngomong, saya seperti sendiri. Dan saya ingat waktu mama kepingin nyanyi itu, aku kan bilang, terus gak usah lama mama ini kok minta ya apa, itu kan bukan kita sendiri. Velo mikirkan tur itu kan bukan tur kita saja, kan banyak orang, mana mungkin gitu loh. Tapi kok bisa dinyanyikan. Saya mengucap syukur Tuhan pasti selalu mendengarkan doa-doa saya, dan iman saya semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya pergumulan apapun yang saya alami bersama suami saya,
bersama anak dan keluarga saya. Pasti Tuhan akan bereskan. Amin. Dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Herman. Tuhan memberkati. Shalom. Mengenai pastor ke Israel. Dari beberapa tahun kemarin, kira-kira November atau Desember kan istri saya Fanny mau ngajak ke Holy Land. Nah, Holy Land ini kan ya dalam hati sih oke lah, saya ikuti aja sih bagaimana, iya apa enggak gitu. Cuman saya hanya sekedar pengen punya kesempatan ya, kalau menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya ini kan kehidupan dari Mesir, Israel, Yordan ini saya catat apa negara aja. Jadi aku katakan negara mana aja. Jadi ini. Nah sebelumnya itu saya punya orang tua saya ini mikir dampak perangnya Israel dulu. Karena kan waktu Israel perang, nah ini orang tua ini jadi pertimbangan, wah gimana ini, orang tua saya ini takut kalau saya ke Israel, takutnya kenapa gitu. Nah gitu, ya dibantu jauh sama Fanny untuk melihat sikon ya di Israel. Tapi kan juga paling rindu ya kalau ke Israel itu, karena bagi saya jadi pertama kali ini mengingat mangkong saya yang dulu berkali-kali itu pernah Holy Land gitu loh, sama gerejanya sendiri gitu, gereja Jemaat Kasih. Saya juga belajar gitu loh, melihat foto keluarga mangkong yang pergi bersama rombongan gereja. Saya juga mikir, oh begini ya. Terus dalam hatiku tuh juga, saya juga sebenarnya tuh lebih nervous ya mau ke Holy Land tuh, nggak ke Israel. Saya juga paling nggak itu saya minta Tuhan berikan keamanan gitu Israel, seperti kita nyanyikan lagu Israel di kota Yerusalem. Nah, puji Tuhan, saya juga punya kesempatan bertemu mangkong saya sebelum kita pergi. Sebelum saya didoakan Pak Yusuf, saya juga mampir ke mangkong saya. Saya juga saya minta doa berkat mangkong saya supaya aku dan Fanny ini dilindungi, terus dilindungi oleh Tuhan. Terus juga pamit sama orang tua saya supaya aku dilindungi, diberkati juga gitu. Ya gak hanya, terus juga kan waktu itu tidak menutup kemungkinan kan kita juga didoakan sama Pak Yusuf supaya kita Holy Land ini aman lah gitu loh, karena ada Yesus. Saya dalam hati, udah kalau takut doa, udah katakan saja Bapa kami dalam hati saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ngajarin Bapa kami dalam setiap kehidupan kami ketika menghadapi pergumulan. Saya katakan Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya gitu. Oh saya ingat karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, memberikan keyakinan bagi saya. Nah tengah-tengah di Israel, wah hebat ya, karena Tuhan yang membuat situasi semakin indah gitu. Itu kan bukan karena Tuhan. Hancur aku gitu loh. Kayaknya saya juga berdoa gitu loh sebelum terbang naik pesawat ya, seperti kayak kadang-kadang orang tuaku, papaku saja takut kalau naik pesawat gitu loh. Makanya saya juga doa, Tuhan lindungi ya, Tuhan naik pesawat, naik bis, Tuhan lindungi gitu loh. Terus aku juga ketika masuk sebuah gereja di Israel, kebanyakan kan Katolik, tapi saya juga mengingat mama saya, karena mama saya itu kan suka berziarah secara Katolik. Nah itu kan saya juga ingat orang tua saya. Saya juga ketika ada gereja-gereja ini kan, Tuhan just give me a chance, aku pengen doa lah gitu. Jangan hanya sekedar foto doang gitu loh, jangan KDTF doang. Ya juga, ya tahu doa secara pribadi gitu loh. Kan kenapa? Karena Tuhan Yesus itu ada, karena rumahnya itu rumahnya gitu loh. Makanya kan saya juga hatiku tuh Tuhan tuh menyentuh hati saya. Oh indah ya kalau aku doa sini kan enak gitu, karena Tuhan Yesus ada gitu loh. Dan saya juga banyak pelajari kehidupan setelah kan menghadapi perkawinan di Kana. Mama saya ngomong, terus doakan buat AI ya, sama ini Uncle Ken, contohnya gitu, doakan ya. Nah hanya sekedar doakan rumah tangga kita saja gitu loh. Saya nggak tahu apakah mereka ini rumah tangganya
harmonis sama tidak, saya tetap doakan itu. 1, 2, terus juga dedikasi pembaptisan, saya juga belajar. Jadi kalau dibaptiskan ya kita dibikin hidup yang baru. Saya juga terima kasih Tuhan, saya sudah banyak pengalaman ini. Kalau tidak berpengalaman, kapan saya Tuhan? Jadi nggak hanya sekedar pergi-pergi yang lain itu saja gitu loh. Nah, sekarang dalam kesempatan ini saya juga menikmati apa yang Tuhan berikan. Jangan sampai Holy Land ini saya sia-siakan. Itu saja. Ya sekian. Dalam kesempatan ini semoga saya bisa menikmati, lebih enjoy ini, sisa-sisa hari ini sebelum kita pulang. Terima kasih Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom adik manis. Menyambung dari papa mama terus Christian juga. Ya memang bukan sebuah kebetulan ya untuk bisa ikut di Holy Land ini, karena nggak tahu ya, kayak orang itu kayak Pak Yusuf tuh pernah bilang momentumnya kayak gitu. Nah saya pun juga merasa bahwa Holy Land kali ini itu adalah momentum yang harus aku ambil. Terus apalagi kayak Bupari waktu di Gereja Senani itu bilang kayak you take it or leave it kayak gitu kan. Itu beneran kayak aku tuh oh iya kayak gitu loh, mengingatkan lagi bukan sebuah kebetulan. Jadi waktu iklan belum ada iklannya ini ya, belum ada iklannya Holy Land kan, papa mama kompaniernya ini Pastor Anthony. Terus dari situ terus Anthony bilang kalau ada Holy Land. Nah pada waktu kok Anthony itu bilang itu, jadi beberapa hari sebelumnya aku tuh sudah woro-woro kayak ini tahun 2025 papa mama 40 tahun loh, mau makan-makan kayak gitu. Terus pertama-tama ya saya kan ini ya accounting dan marketing ya, jadi semua saya hitung kayak gitu ya, belum ada apa-apa terus semua tak telponi kayak gitu kan, restoran itu tak tanya oh ya berapa gini terus ngitung itu. Nah terus mama tuh kayak wis gak usah badatan kayak gitu kan. Terus habis itu companion lah ini. Terus lalu gitu ini udah ada Holy Land. Nah begitu aku dengar itu loh, kapan mah 2025, ya wis langsung aku gak peduli mau ada kembang api kayak mau ada apa, kalau itu kembang api aku ikut bersorak-sorak di bawah. Jadi aku tuh ya udah, karena aku tuh inget kayak gitu loh. Kayak gembala aku kayak Pastor itu ya, Pastor Ngui kayak gitu. kayak Ngui itu pernah bilang kan, kalau pekerjaan kita belum selesai di dunia ini, mau kamu terjun di jurang pun kamu akan tetap hidup kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu kan, mau apa. Terus habis itu aku udah kayak dari bulan Juni kayak gitu, aku tuh tahun 2024 itu kan baca Alkitab 1 tahun gitu loh, Alkitab setahun. Terus jadi bulan Juni aku tuh nulis, aku mau ke Holy Land gini, aku minta pokoknya ininya selesai, aman, aku bisa seneng-seneng, terus aku bisa mengalami Tuhan. Terus aku tuh ingat kayak apa yang sebenarnya gini, jadi kayak ketika aku ngomong aku mau Holy Land gitu ya, terus teman-teman itu semua pada titip doa. Nah titip doa itu mestinya aku tuh kasih $50 dulu kayak gitu kan ya. Nah semua tuh titip doa, Cevelo aku doa ya biar aku tuh dapat pasangan sing baik lah, sing gini banyak. Terus kayak Cevelo baik teman kantor, teman gereja, semua tuh kayak Cevelo doain ya papaku biar sehat apa, banyak titipan doa. Terus aku tuh tanya sama diriku sendiri, loh Velo kamu tuh mau apa di Holy Land ini kayak gitu toh. Terus aku tuh kayak catat tuh dan lain sebagainya. Terus satu hal yang ada dalam hatiku dari Holy Land ini, aku cuma mau Tuhan itu ada bersama denganku di dalam setiap musim hidupku. Amin. Karena aku tuh inget aku suka Daud sama Daniel kan. Nah Daud itu pernah kayak apa kok sing kayak itu loh, kok perang sing muter kerangka atau apa sing membentuk lingkaran kok kerangka atau pokoknya ada lah ya di dalam Alkitab itu ada strategi. Terus Daud itu doa kayak gitu loh. Daud itu doa, Tuhan aku maju nggak? Tuhan kasih kemenangan nggak? Terus Tuhan ngomong ya, aku akan kasih kemenangan. Terus Daud tuh ngomong, asalkan Tuhan bersamaku, aku tuh mau. Nah, Amin. Itulah yang aku pegang. Jadi kalau semua teman-temanku sih minta jodoh lah, minta apa, tapi aku ngomong sama Tuhan,
Aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta Tuhan harus ada bersama denganku di setiap musim hidupku. Nah itulah Holy Land ini, dan aku tuh berdoa supaya trip ini itu menjadi hadiah yang terbaik buat anniversary-nya Papa Mama. Amin. Salju masih. Wow. Salju. Thank you. Tuhan berkati. Ya, jadi semua atas karena berkat dari Tuhan. Amin. Saya bisa ke sini. Dan ya sebenarnya ada seseorang yang memberkati saya untuk ke sini sih. Jadi kalau tidak diberkati juga mungkin saya nggak ke sini. Dan pada waktu seseorang itu menghubungi saya untuk mengatakan kalau mau memberkati saya ke sini, saya nolak. Saya ngomong tidak mau. Karena buat apa ke sini gitu. Karena Tuhan kan ada di hati kita ya, dan di tempat ini gitu. Nah itu pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman nggak setuju ya tidak apa-apa sih. Ya. Oke, terus tapi orangnya maksa. Aku ngomong sih, kamu coba diskusi dulu deh sama istrimu gitu. Doa dulu sama Tuhan, karena ini juga nilai duitnya kan tidak besar ya. Tidak kecil ya. Jadi kan kamu pertimbangkan dulu gitu. Karena yang berkatin aku juga bukan orang yang secara materi juga luar biasa gitu, jadi biasa-biasa aja. Buat mereka juga berkati ini juga suatu pergumulan yang cukup berat. Dan mereka ternyata ngomong kalau Tuhan kasih impartasi ke mereka secara berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda tuh intinya sama untuk berkatin saya untuk berangkat ke sini. Ya, saya tidak terima waktu itu. Saya tanya sama Hendra Haryanto. Tanya sama Hendra. Aku sengaja tanya Hendra karena tidak tanya Antoni. Kalau tanya Antoni pasti ngomong, "Gak apa-apa kok, terima aja," kan pasti gitu. Dia ininya, IO-nya kan gitu kan. Aku sengaja tanya Hendra dulu. Ya Hendra sih ngomong, "Kue anu ya bro, kue goblok juga ya, mau diberkati kok nolak gitu." Bukan masalah diberkati nolak atau enggak ya, maksudnya kalau secara ministry saya diberkati orang itu kan parameternya kita ngasih apa ya, seperti pertanggungjawaban itu kan jelas gitu ya, apa yang kita capai, apa yang kita lakukan. Nah ini kan sifatnya personal gini gimana gitu. Nah, ada satu kata Hendra yang bikin aku sih akhirnya berpikir gitu. Hendra ngomong sih, kamu jangan jadi orang yang kayak menghalangi Tuhan untuk memberkati yang berkatin kamu gitu. Karena Tuhan pakai untuk memberkati, dia memberkati kami itu sebagai pintu supaya dia bisa memberkati orang tersebut. Dan di situ aku berpikir, ya betul juga sih, kalau aku jadi penghalang juga bukan sesuatu hal yang bagus juga buat si mereka yang memberkati saya. Nah akhirnya saya sebelum ngomong ya, aku konfirmasi dulu sama beliau nih, Antoni ini, telepon dia. Aku cerita kalau kondisinya ada orang mau berkati aku pergi ke Israel gimana ya. Responnya sudah seperti yang saya duga tadi itu. Puji Tuhan kok terima aja itu mujizat ya. Itu kan sudah aku jawaban template yang sudah dalam bayangan saya pasti seperti itu. Cuma ada satu kata-kata yang dia sampaikan ke saya. Saya tanya ke saya, tapi kok kamu ndak anu toh memanipulasi toh kok? Manipulasi piye? Oh aku kenal enggak toh. Ya apa, orang ini yang berkati aku tidak kenal sama aku gitu loh. Jadi bukan orang yang akrab gitu, yang bisa ngobrol-ngobrol, bisa curhat atau gimana. Ini kenal enggak, manipulasi dia gitu loh. Ya wes akhirnya ini cerita, saya menerima. Dia yang bayar DP-nya dan lain-lain. Tapi pada waktu proses dari DP ke pelunasan itu kan ada waktu ya. Itu saya berdoanya supaya kesini udah jadi. Jadi saya berdoa perangnya makin melebar, gitu. Terus udah jadi pergi. Tapi ternyata tambah damai. Itu. Jadi saya tetap berdoa seperti itu. Nah pada waktu akhir tahun lalu, karena aku lihat gelagat-gelagatnya kok rasanya jadi pergi ya. Gitu. Jadi bukannya tambah damai sejahtera gitu. Jadi akhir tahun lalu aku berdoa sih sama Tuhan, tanya, Tuhan kenapa sih kalau rasanya kamu tuh mengkondisikan aku untuk pergi ke sini? Kalau kamu tidak pergi loh Tuhan, kenapa kok masa aku harus ke sini? Kondisikan kalau aku ngomong seperti itu.
Nah, ada satu kata yang aku dapat ya dari Tuhan, dari impresi itu. Kalau Tuhan itu minta aku untuk menikmati. Satu kata menikmati. Kata menikmati ini aku dengar berulang-ulang dari berbagai orang yang berbeda-beda. Bahkan dari temanku yang dari golongannya Stephen Tong ya, Reform Stephen Tong itu, mereka kan sangat karismatik ya. Kalau karismatik kan dikit-dikit ngomongnya Tuhan berkata kepadaku untuk menyampaikan. Itu ada yang ngomong ke aku gitu loh, teman itu. Rasanya Tuhan kepingin ada sesuatu yang buat kok Iwan untuk menikmati. Waduh. Ya wes lah, oke, menikmati. Nah, kata-kata itu nancap sampai sekarang. Dan baru aku bisa rasakan waktu di Israel kemarin, waktu pertama kali datang di Mesir itu. Aku cukup kagum dengan hotel yang kita datangi bersama ya. Ada view yang bagus sekali, cantik sekali, terus tidur sendirian lagi. Jadi aku bisa guling-guling ke kiri, guling-guling ke kanan, kentut sini, kentut sana, gak ada yang protes gitu kan. Ya. Ngorok, gak ada yang protes. Jadi benar-benar menikmati. Dan di sini kan sinyal susah gitu ya. Jadi orang-orang nyari saya tuh kayak ngantri begitu ada sinyal yang banyak gitu kan, diambil satu-satu. Jadi ya meskipun ada jadwal mentor yang tetap tidak bisa dilewatkan. Jadi di hotel juga jam 3 hotel tuh saya sudah bangun. Kadang saya video callan sama teman-teman yang ada di Indonesia untuk mentoring. Terus kemudian ya tetap jarang seperti itu. Tapi benar-benar saya di sini menikmati. Dan ada beberapa tempat yang buat saya pribadi terkesan ya. Terutama yang menjawab ada beberapa. Kalau perjalanan misteri hidup saya kan Antoni juga waktu doain saya juga kan dia juga ada dikit-dikit tahu lah, tapi ya juga banyak yang sok tahu juga gitu. Itu ada yang beberapa yang kayak unlock gitu ya, ada beberapa yang selama ini aku bertahun-tahun bertanya tentang apa misteri kehidupan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Itu ada beberapa yang unlock gitu. Contohnya seperti yang di tembok ratapan itu yang pertama, yang kedua tentang sumber air Gihon yang itu yang aku pribadi dapat sesuatu jawaban dari pertanyaan yang sudah aku tanyakan bertahun-tahun dari dulu. Seperti itu. Nah, itu aja sih. Kalau yang lain-lain, nah ini yang saya tidak cerita ya. Kita kan berangkat tuh hari Kamis ya, kemarin tuh ya. Hari Seninnya tuh saya jatuh. Saya waktu itu kan saya orangnya tidak bisa diem. Ya. Kebetulan itu ada buat bersihin tanaman, saya menek gitu, ya menek karena saya malas ngambil tangga, saya numpuk porsi menek itu guling itu sampai porsinya patah. Kelingking saya ini sobek dan saya tidak ke dokter. Dan waktu itu saya sempat waktu jatuh saya bersyukur, wah udah jadi pergi dah. Jadi ada alasan untuk jadi pergi gitu. Tapi terus berpikir juga, tapi harus jadi bayar, terus gimana gitu. Ya wes. Jadi ajaibnya saya tidak ke dokter, saya kasih vitamin saja. Itu sehari sebelum berangkat tuh tiba-tiba sobek itu nutup. Jadi kayak bekas. Ini kalau ini ada bolong juga kemarin. Itu semua jadi keling, semua nutup. Jadi saya bisa berjalan. Kalau enggak kan merangkak ya, Bu. Jadi kalau bawel dia nunggu. Ya itu lah. Jadi kadang ada beberapa hal yang saya rasakan itu memang kalau dulu istilah saya tuh tidak ada ya istilahnya orang tuh dipanggil oleh Tuhan gitu. Kalau istilah saya dulu tuh saya tuh dikutuk sama Tuhan ya. Saya diposisikan harus melakukan hal ini seperti Musa gitu. Sebenarnya dia menolak untuk jadi hamba Tuhan dan lain-lain. Tapi akhirnya kan dia tetap harus melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Nah itu ada suatu kutukan kalau buat saya. Tapi di saat-saat seperti ini saya bisa makin mengerti kalau ternyata itu bukan kutukan buat Tuhan, buat kita semua, dari Tuhan buat kita. Tapi itu panggilan. Dan panggilan itu sebenarnya bukan panggilan kita untuk melayani Dia, tapi kita tuh dihidupkan. Seperti ceritanya Lazarus ya, dia mati dan dipanggil sama Dia, sama Tuhan. Lazarus bangun, keluar dari gua. Ternyata kita dulu itu sedang mati.
Dan orang yang memanggil itu, yang punya kuasa itu, namanya Yesus. Gitu. Yang memanggil kita keluar untuk mengikut dia. Itu sih yang saya dapatkan dari jalan ini. Oke. Puji Tuhan. Dibutuhkan ya. Terima kasih banyak Pak Iwan. Tuhan memberkati.